Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Saya percaya setiap kita siapkan hati untuk kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi hari ini di Menara Doa. Nah Bapak Saudara yang mengikuti secara online dan juga Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan memberkati kita sepanjang tahun ini. Kita berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bisa kembali datang berkumpul ya Tuhan. Bersama-sama di Menara Doa ini ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah kami. Engkau ubahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin Menara Doa kami ini ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami yang punya masalah, beban apapun, kami percaya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan dipulihkan, kami akan dikuatkan oleh Tuhan secara khusus. Bawa kami untuk kami dekat dengan Tuhan. Urapi dan penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau menyenangkan isi hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sembah Dia, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari dari awal bersama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
selalu, agar aku menyenangkan. Sembah Dia, oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Lebih lagi menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari datang sembah Dia, Bapak Saudara. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan, Engkau mengenal pribadi kami, Engkau tahu kami ya Tuhan. Bawa kami untuk kami mendekat kepadamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyenangkan isi hati Tuhan lewat hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bawa kami lebih lagi. Mari buka tangannya, sembah Dia. Menyenangkanku, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Oh, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan ya Tuhan. Hanya itu kerinduan. Mari Bapak Ibu Saudara mulai sembah Dia. Bawa hidupmu sekarang. Kami mau menyenangkan isi hatimu Tuhan, lewat hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa bagi kami. Anugerah-Mu melimpah. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bawa kami untuk kami menjadi orang-orang yang Tuhan punya hati ya Tuhan, yang mau menyenangkan isi hati-Mu Tuhan. Oh, Engkau selidiki kehidupan kami Bapa. Engkau tahu dan Engkau mengenal kami. Oh, lalabaya syada lalabo, ya lalabaya syada lalabo, syalabalabalabalabaya syada lalabo. Haleluya.
Ini hidup kami Tuhan. Kami datang, kami bersyukur ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Roh Kudus. Alabaya syaraka. Mari bersama-sama katakan. Kau hadir ya Roh Kudus. Penuhi kami. Makasih Tuhan Yesus. Yang kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Kau. Ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. I worship You, I worship You, Jesus, I worship You in all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Sekali lagi katakan, oh, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Ya Tuhan,
kasih Roh Kudus. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari dari awal bersama-sama katakan, datang Roh Kudus, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Mari sembah Dia. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oh, reaching for your hand, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you
Spirit and in truth. Tuhan, terima kasih. Memasuki ya Tuhan tahun yang baru ini, satu yang kami minta Bapa dalam nama Yesus, berikanlah kami pengurapan yang baru ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru ya Tuhan. Tuhan, tuntun kami Tuhan. Berikan kami mata untuk bisa melihat tahun ini ya Tuhan, menjadi tahun penuaian ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan menuai hasil-hasil yang penuh dengan berkat ya Bapa. Kami percaya dalam nama Yesus kami akan melihat itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, satu hal yang kami minta. Firman-Mu katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan, uji hati kami Tuhan. Lihat hati kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau ubah hati setiap kami masing-masing ya Bapa. Biarlah hati kami penuh ya Tuhan dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak sekali lagi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yang hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah,
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap ya Tuhan keluarga kami, orang tua, anak-anak. Mari kita doa ibu bapak saudaraku. Biarlah ya Tuhan semua ya Tuhan, semua diselamatkan. Semua akan menjadi murid Tuhan yang bertumbuh ya Tuhan dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa selamatkan keluarga kami, selamatkan saudara-saudara kami Tuhan. Mari doa saudaraku doa. Saya percaya Tuhan tahun ini ya Tuhan kami dan seluruh keluarga kami dan semua orang-orang yang kami kasihi, kami semuanya beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk bersaksi ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami berdoa, kota kami diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa Indonesia diselamatkan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan di tahun penuaian ini, kami akan melihat ya Tuhan sukacita penuaian ya Bapa. Tuhan lindungi dan berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati presiden kami ya Tuhan, para menteri, semua para pejabat ya Tuhan. Kami berdoa stabilitas politik, keamanan sosial. Tuhan Kau memberkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa gereja-gereja-Mu akan menuai jiwa-jiwa ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ya Tuhan, yang hari-hari dalam pergumulan, anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Bapa. Aku berdoa lewat tempat ini, lewat menara doa online ini ya Bapa, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat masih ada. Tuhan pulihkan ya Tuhan keluarga-keluarga. Pulihkan ekonomi, keuangan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami percaya 2025 ini Tuhan, ada satu ya Tuhan kesempatan baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya akan berikan judul ya dengan kata Makarios, yaitu hidup Makarios di tahun penuaian. Saya ingin ajak kita untuk melihat saudara 2 poin saja ya, dua hal penting ya, kita akan belajar 2 hal penting untuk hidup Makarios. Yang pertama saudara ya, di awal-awal tahun biasanya kita berharap kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita setiap kali masuk tahun yang baru, kita selalu berharap, kita berdoa, beberapa di antara kita membuat satu resolusi tertulis, saudaraku ya kan, antara lain aku ingin menjadi lebih sehat, lebih segar, menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Beberapa berkata aku ingin ya kan mengelola keuangan dengan lebih baik, memperbaiki hubungan, komunikasi yang baik dalam keluarga. Nah, memang ada baiknya di awal tahun ini saudara ya kan. Sebelum kita mengevaluasi ya, mengevaluasi kembali kehidupan kita sepanjang tahun sebelumnya. Ya, mengevaluasi daripada tahun sebelumnya tentang rohani kita. Ya, pertama rohani karena ini akarnya, saudaraku. Ya kan, akarnya, ya kan. Karena kehidupan rohani kita akan menentukan kehidupan kesehatan jasmani kita, kesehatan hubungan kita dan juga kesehatan keuangan kita. Nah, saudaraku yang kita harus tahu adalah bahwa Tuhan tuh lebih memperhatikan bukan tampilan yang di luar. Tuhan lebih memperhatikan kehidupan kita yang di dalam, yaitu pikiran dan hati kita. Ya kan? Manusia melihat apa yang nampak dilihat di luar, tapi Tuhan melihat hati. Nah, pada waktu saudara Tuhan perintahkan Samuel ya untuk mencari satu raja baru menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Nah, Samuel diutus Tuhan untuk pergi ke rumah Isai. Nah, Isai pada waktu itu ya dia perlihatkan 7 orang anaknya saudaraku ya kan di hadapan Samuel. Samuel berpikir Eliab ini anak yang pertama yang perawakannya begitu tegap tinggi ya sudah di atas rata-rata, badannya kuat dan memang dia juga tentara Israel. Ya kan dia cocok jadi
raja menggantikan Saul. Nah disitulah ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan tuh tidak lihat yang tampilan di luar, tapi Tuhan lihat hati. Memang rupanya memang Eliab itu kita tahu hatinya saudara ya. Ketika dia ketemu Daud di lembah Tarbantin, ya, di situ kita melihat dia langsung menuduh, menghakimi, marah sama Daud, ya kan, dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi Tuhan melihat hati. Jadi setelah itu Samuel berkata, ada lagi gak yang lain? Oh ada, Daud. Dicari Daud, anak yang masih kecil, kemerah-merahan. Nah Tuhan bilang, ini aku pilih, ini lihat hatinya. Jadi dari sejak muda memang Daud tuh mengerti saudaraku bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu harus ada dari dalam. Hidup tuh harus dari dalam baru keluar. Ya kan saudara, saya sedang bicara tentang tahun penuaian. Bicara penuaian itu bicara tentang bahasa apa? Bahasa pertanian. Ya kan, para petani semua mengerti tentang, saudaraku, ya kan, namanya pohon itu bisa berbuah yang nampak di luar, itu berasal dari benih yang ditanam dari dalam. Saudara Kristus, itu yang tanam dari dalam. Dan Daud mengerti tentang kalau dia tabur benih-benih yang di dalam, dia menginikan hatinya, pikirannya, dan itu akan berguna. Bahkan sampai dia menjadi raja, saudaraku. Dia tulis satu mazmur. Ini mazmur ini jadi rema. Saya khotbahkan ulang-ulang. Karena ini yang jadi doa saya. Saudaraku yang tadi kita nyanyikan lagunya. Coba Mazmur 139 kita akan lihat ayat 23 sampai 24. Nah saudaraku ini kita baca sama-sama yuk. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah. Kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi tuh Daud tuh minta sama Tuhan dalam doanya saudaraku. Ya, yang dia tulis. Dia bilang kenallah hatiku Tuhan. Kenali hatiku Tuhan. Ya, selidiki aku Tuhan. Ya kan, kenali juga pikiranku Tuhan. Kalau jalanku serong, tuntun aku di jalan yang kekal. Nah saya percaya saudaraku, kalau Daud bisa menulis dalam bentuk mazmur, dia juga mengajarkan kepada anaknya. Nah salah satu anaknya yang bernama Salomo, ya saudara, dia tulis satu Amsal yang cukup terkenal, yang kita semuanya hafal. Ini merupakan satu turunan, ya kan saudara, daripada pewahyuan yang didapat Daud. Karena Daud tahu waktu bergaul, Tuhan tuh gak lihat tampilan di luar. Ya kan? Tapi Tuhan lihat yang di dalam. Makanya anaknya Salomo, dia tulis Amsal 4 ayat 23. Hafal gak saudara? Ya, apa bunyinya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di awal tahun, ketika kita buat satu resolusi saudaraku. Mau begini, mau begini, mau begini. Saya yakin banyak orang tuh gagal. Saudara, untuk mewujudkan daripada resolusinya. Kenapa? Yesus sendiri yang berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus, Paulus dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat aku selesaikan. Di dalam dia yang memberikan apa? Kekuatan padamu. Jadi di sini bicara tentang apa? Ini masalah hati. Ya kan, apakah hati kita melekat sama Tuhan? Ataukah hati kita berjarak dengan Tuhan? Apakah hati kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ya kan, di atas segala yang lain. Nah, di bagian lain saudaraku saya ingin jelaskan lagi saudara. Ya kan, ini tentang bulan-bulan pertama ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau coba saudara mulai kuatkan fondasi dulu. Setiap bangunan, selalu orang mau bangun, mau berapa tingkat bangunan itu bangun. Dia akan hitung, dia rancang berapa dalam, seberapa kuat fondasi yang di bawahnya, yang tidak kelihatan itu. Saudara, setiap kali misalnya kita inginkan seorang petani, dia ingin menuai yang namanya buah duren, maka dia akan pilih yang namanya benih apa yang ditanam? Benih duren. Nah, oleh karena itu di awal-awal tahun ini saya ingin ajak ibu bapak semuanya. Ya kan, apa sih yang harus kita tanamkan?
Yang harus kita perhatikan adalah seperti dia kata, ya kan, kenalilah hatiku Tuhan. Kenalilah pikiranku ya Tuhan. Di sini pikiran dan hati kita, coba kita mau sejajarkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Satu hari saudara, Tuhan ya kan memberikan perintah ya kan kepada bangsa Israel melalui Nabi Hagai. Yaitu dengan apa? Perhatikan keadaanmu. Coba keadaanmu. Coba kamu berhenti dulu. Lihat keadaanmu. Ditulis saudaraku dalam Hagai 1 ayat 5-8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah apa? Keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaan hatinya. Keadaan ini bukan. Tuhan bilang, apa yang nampak di luar itu merupakan hasil daripada apa yang ada di dalam. Tuhan bilang, keadaanmu, lihat keadaan. Terus kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ditutup lagi dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan mau ngomong, ya kan? Coba lihat tuaian yang sedang kau tuai ini sekarang. Inilah hasilnya tuaian kamu. Inilah keadaan kamu. Jadi artinya gini saudara, keadaan kita itu merupakan, ya kan, itu adalah hasil tuaian dari apa yang kita tabur di masa lalu. Saudara, jadi ketika kita menuai, ya kita menuai apapun benih yang kita taburkan. Kita menuai apapun benih yang kita taburkan. Kalau saudara suka menabur uang, ya kan, membawa persembahan persepuluhan, ya saudara membawa ucapan syukur dikit-dikit, saudara rasa syukur saudara bawa kepada Tuhan dan lain sebagainya. Melihat orang yang dalam kekurangan, sedikitlah beri. Saudara nabur benih uang, ya saudaraku, ya kan, dengan sukacita, dengan sukarela dari apa yang ada. Saudara perhatikan, ya kan, saudara akan menuai, tidak akan pernah kekurangan yang baik. Ada kesempatan. Saudara ada saja saluran-saluran, ya kan, berkat keuangan yang dibukakan Tuhan sepanjang tahun hidup saudara. Kalau saudara bermurah hati mau menabur dalam hal uang, saya bisa bersaksi akan hal itu. Saudara Yesus, ya kan? Nah, begitu bukan, kadang-kadang bukan cuma uang, saudara kita nabur, ya. Ya kan? Kalau kita suka menabur kritik, ya, bantahan, ya kan? Kita akan menerima lebih banyak bantahan dan kritik dari orang lain. Jadi kalau kita ngerasa bahwa banyak orang kritik saya, kok banyak orang tidak setuju, coba dicek keadaan kita. Mungkin kita banyak sekali nabur ama apapun. Nah, Daud berkata tidak cukup kita perhatikan ucapan bibir kita, tapi juga renungan hati kita. Kita bisa mengkritik, membantah bukan dengan kata-kata seringkali kan. Bisa juga dengan apa? Renungan pikiran-pikiran kita. Ya, jadi apapun benih yang kita tabur, ya kan? Ya, itulah yang akan kita tuai. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita tidak menginginkan, kita tidak mengingin menuai, ya kan? Sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, saudaraku, ya, kita harus mengganti benih yang seharusnya ditabur. Sebab ya kan, kita hanya menuai sesuai dengan benih yang kita taburkan. Saya mau ulang lagi kata-kata saya begini saudaraku, ya. Begini saudara. Kalau kita suka menabur perkataan jahat, gosip, coba tebak. Kita pasti akan menuai apa? Mendapatkan apa? Lebih banyak apa? Kesusahan, kesedihan. Karena perkataan jahat, orang-orang yang bergosip tentang kita. Kalau kita menabur kebencian, kita akan menuai penderitaan. Sebaliknya begini, kalau saudara dan saya, kalau kita membutuhkan lebih banyak ketenangan batin dalam hidup kita. Saya ingin lebih tenang hidup saya. Saya ingin lebih bersuka cita. Saya ingin punya keteguhan hati, kemantepan. Otomatis, saudara, kita harus tabur benih. Berupa apa? Perkataan dan perbuatan yang bisa menenteramkan hati orang lain. Bukan kata-kata intimidatif, menekan, ngegas, tapi menenteramkan,
meneguhkan dan menguatkan mereka yang lemah. Galatia 6 ayat 7 sampai 10 saya akan ajak saudara untuk baca. Kita akan lihat di sini saudaraku ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan yang seiman. Katakan amin. Satu hari saudaraku, sebagai gembala saudara pasti pernah ngalami waktu awal-awal pengembalaan. Jadi ada beberapa pengerja dan beberapa jemaat, mereka keluar bawa semua jemaat-jemaat. Ya mungkin kecewa lah sama saya mungkin, atau tidak setuju, ya biasa itu manusia. Wah, dengan segala macam, hati saya hancur, hati saya sedih. Saya kepukul banget, seperti kayak ya sebagai seorang gembala yang gagal gitu kan. Rasanya malu. Lalu mereka buka gereja baru, segala macam. Setiap ini saya selalu kecewa, sedih, susah pada waktu itu. Sampai satu hari Tuhan buka pikiran saya. Tuhan berikan saya pengertian baru. Kalau kamu terus sedih karena kepindahan mereka, perginya mereka, maka yang ada akan habis. Yang ada akan ikut lari. Kalau kau terus marah, sedih, benci, kecewa, yang ada akan lari. Tuhan bilang begitu. Tapi kalau kamu melihat bahwa mereka yang keluar itu jadi benih bagi kerajaan Allah, sebagai pengutusan, itu anggaplah itu adalah orang yang kamu utus untuk membuka satu gereja baru di Palembang. Maka aku akan memberkati dari yang ada ini. Aku akan lipat gandakan. Dan mohon maaf, boleh gak saya ngomong gini? Tuhan ngomong saya, gereja dia gak akan lebih besar dari gereja kamu. Mimbar kamu tidak akan pernah lebih kecil dari mereka. Kalau kamu melihat mereka adalah utusan kamu utus mereka. Jadi benih yang ditanam. Dari situ ada sukacita di hati saya. Berikutnya lagi sekian tahun kemudian ada gelombang lagi. Ada pengerja keluar lagi, buka lagi gereja. Enggak lagi, udah enggak. Karena udah dapat pelajaran. Ya sudah jadi benih. Beberapa kan pengerja harus saya siapkan dana, siapkan tempat untuk buka gereja baru. Kalau mereka kan tidak usah. Kayak keluar, ya dah. Ini gak usah pakai uang lagi kita. Dia sudah pergi. Dan dampaknya apa? Ketika hati saya terbuka, saya rilis mereka dengan berkat. Termasuk yang saya mau buka cabang Pak, saya butuh dana. Termasuk juga kita rilis yang itu. Dampaknya apa saudara? Kita menuai. Katakan apa saudara, kita menuai. Jadi kadang-kadang tuh untuk menabur tuh pasti ada cucuran air mata. Kenapa cucuran air mata? Karena ada yang dirobek di bagian dalam kita. Bagian dalam kita ini. Benih itu kalau gak pecah, gak bisa jadi akar. Kita kalau nabur duit, saudara punya kemampuan bisa nabur sekian, tapi saudara kurangi. Itu gak akan pernah, gak pecah itu. Kadang-kadang ada masa di mana saya harus beri persembahan yang bikin saya kayaknya pecah gitu. Oh ini besar banget. Kerja, ngampuni, memberkati, dan lain sebagainya. Menerima, merilis, itu hal. Coba kita evaluasi. Kamu menabur banyak kok hasilnya tidak ada. Pasti, kan kalian harus nabur, kan harus perhatikan tanah hatinya. Tanah hatinya mungkin kering. Oke, kamu udah kerja keras, tapi hatimu salah. Kamu udah nabur benih, tapi hatimu salah.
Kamu udah kerja keras, kamu pintar segala macam. Kok gak ada pintu yang terbuka? Hati ini bicara. Setiap orang yang nabur. Makanya Tuhan selalu bikin parit dulu. Yang Elia, saudara masih ingat cerita tentang Elia? Saudaraku, yang melawan 300 Nabi Baal. Masih ingat untuk turunkan hujan. Hal apa yang dibuat oleh Elia? Pertama dia kumpulkan 12 batu. Lambang daripada 12 suku Nabur dulu dengan apa? Unity. Untuk bisa unity itu pun nabur. Nabur apa? Kesombongan, ego, segala macam. Untuk bisa satu. Karena semua kan punya pride masing-masing, betul gak? Untuk bisa ini, punya kepentingan, punya kehendak macam. Ayo satuin kehendaknya. Itu pun nabur. Nabur dulu benih itu. Unity. Setelah itu nabur apa saudara? Ini bicara korban binatang. Ada. Itu bicara harta, itu bukan hati. Tapi apa yang lebih lagi? Bikinkan parit. Bicara parit itu dalam bahasa yang lain itu verban. Parit itu verban. Saudara, verban itu tujuannya untuk apa? Untuk mengobati luka. Parit itu tempat menabur. Ya kan? Kok bikin parit? Hujan belum ada bikin parit. Ya kan? Oh, pakai air. Tuang semua ke korban itu, ke binatang itu. Tuang air. Sampai airnya membasahi parit itu. Saudara, saya mengerti maksud saya di sini. Katakan amin. Kadang tahun penuaian. Apa yang kita mau tuai? Untuk bisa nuai yang baik. Itu harus ada sesuatu yang robek. Lalu keluar air mata. Ada air mata, ada air keringat. Bahkan air darah karena robek. Saudara bisa ngerti maksud saya sini. Katakan amin. Yang di dalam nih. Keluar darah ini. Korban itu harus ada darah. Darahnya itu yang di dalam itu. Remuk itu juga robek. Saudara bisa dapat sini poinnya. Saudara katakan amin. Ya, evaluasi. Saudara. Yang kedua. Sekian kedua. Saya ingin bagikan begini. Ya, untuk kita bisa makarios. Pertama evaluasi. Kita nih nabur apa? Saudaraku, aku mau hentikan nabur sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya kan, dalam bentuk pikiran, perkataan, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang daging gini akan menuai kebinasaan. Ada waktunya untuk menuai. Ya kan, aku mau nabur roh. Ya, kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan yang bisa membangun rohaniku. Yang kedua, saudara, kita nih harus mau memiliki vision dan values. Ya, saya harus ulang terus ini. Kenapa saudaraku? Supaya kita itu nangkep. Karena gini ya, visi itu apa? Visi itu gini, kita bisa melihat dan berpikir bahwa kehidupan di dunia saat ini adalah persiapan untuk kita bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Waktu kita hidup nanti dalam kekekalan, kita hidup untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk nyembah Tuhan. Nah, di dunia ini ada persiapan, itu visi kita. Ujungnya aku mau penuaian aku adalah aku akan tinggal bersama dengan Tuhan. Aku akan tinggal bersama Tuhan. Rumah besar di surga. Katakan amin. Nah, itu penting, saudaraku, ya kan? Nah, untuk kita bisa punya visi, ya, untuk bisa berhasil harus punya visi itu, saudara. Kita harus punya values. Untuk bisa capai visi, kita harus punya nilai-nilai. Saudara, yang kita berkata, ini loh batasannya. Nilai-nilai itu ada, nilai-nilai bisa dalam bentuknya etika, aturan-aturan dan lain sebagainya. Yang dimana semua pikiran, semua perkataan, semua keputusan saya tidak boleh lepas, lari, keluar dari nilai ini. Nilainya apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Jadi values itu apa? Kita berkomitmen untuk membangun kehidupan kita sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku Yesus, artinya apa kalau kita hidup dalam kebenaran? Jadi kita ini menjalani hidup dari dalam kemana? Keluar. Ya, artinya apa saudara? Hidup dari dalam keluar. Kehidupan yang lebih menaruh perhatian pada kehidupan rohani.
pikiran dan hati. Itu kita taruh perhatian ini. Ya kan? Bukan kehidupan duniawi atau penampilan di luar. Saudaraku, di mana fokus hidup kita adalah apa? Kita ingin bangun keintiman dengan siapa? Kristus. Saya ingin lebih dekat sama Tuhan. Yang kedua adalah apa saudara? Kita mau mengejar karakter. Ya, keserupaan karakter. Seperti siapa? Kristus. Apa karakter? Saya bagi 3 aja. Saudara, integritas, rendah hati, murah hati. Integritas itu apa sih? Tulus, jujur, suka damai. Rendah hati apa sih? Selalu kita berpikir, aku tidak bisa buat apa-apa kalau Tuhan tidak tolong aku. Di luar Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa. Aku butuh anugerah Tuhan. Makanya kalau mau apa-apa, ada apa-apa, aku doa. Itu bentuk kerendahan hati. Yang mengerti katakan amin. Nah di awal-awal tahun ini, saya juga sarankan saudara lebih banyak doa. Doa tuh bisa 2 cara ya doa ya. Saudara, pertama doa yang terjadwal. Misalnya pagi, siang, sore. Saudara punya doa yang terjadwal. Tetapi yang saya inginkan selain punya doa yang terjadwal, saudara kalau saudara mau bertumbuh dalam Tuhan, mau hidup dari dalam keluar, seperti pohon itu hidupnya kan dari dalam keluar, sehingga dia bisa berbuah lebat. Saya sarankan saudara, ya kan dasar firmannya Efesus 6 ayat 18. Berdoalah senantiasa. Jadi keseluruhan melek mata, kalau apa selalu terhubung dengan Tuhan. Kita selalu berdoa dengan Tuhan. Saya selalu lihat apa daripada saya cuman kita kan sering ngobrol tuh dengan diri kita sendiri, betul gak? Kita sering ngobrol sama diri kita. Ketimbang lebih banyak ngobrol sama diri kita, lihat orang, kenapa sih? Kok bajunya itu gak cocok dari itu? Itu kan ngomong dari sendiri. Kita komen, kita komentar, kita bantah, kita kritik, atau kita muji, kita ngomong dalam diri sendiri. Tuhan tuh mau kita ganti, ya kan, daripada ngomong sama diri sendiri yang kita nabur benih yang gak bagus, lebih baik kita doa. Tuhan, aku mau gini. Ya dengan mata terbuka, memang saya, ya kan, doa kan gak mesti harus sepanjang itu, dengan mata terbuka bisa. Karena memang Tuhan juga gak suruh kita doa dengan mata tutup ya. Perintahnya bukan tutup mata kata Mongol, saudara. Tuhan perintahnya tutup pintu. Bukan tutup mata katanya. Makanya dia tutup mata habis terus. Dia bilang dia punya ikan waktu doa itu. Si Mongol cerita itu kan. Iya betul. Itu saya tutup mata. Ikan saya habis terus. Waktu amin. Apalagi yang doa lama sekali. Jadi Tuhan suruh. Jadi saudara saya bisa doa sepanjang hari. Di mana saudara berada. Komunikasi terus sama Tuhan. Itu urapannya kuat sudah. Saudara pasti apa? Orang akan lihat, saudara, karakter kita. Urapan itu nyata. Karena saudara tuh sinyalnya kuat terus sama sorga. Kita sinyal terus. Ketimbang saudara doa sekali doa 3 jam. Di luar doa ngomongnya enggak, kritik lah apa, berantem segala macam. Nanti doa lagi. Itu ekstrimnya contohnya saudara. Ya saudara. Ya Tuhan tuh mau kita seperti itu. Jadi komitmen, membangun keintiman. Terus mengejar keserupaan. Terus bertumbuh dalam integritas, rendah hati dan murah. Ini harus didoakan setiap hari nih. Hidup tulus, hidup jujur, suka damai. Jadi keputusan kita, ini tulus gak sih saya ngomong sama dia? Jujur gak sih saya lagi sedang ngomong nih? Apa omongan saya ini akan buat pertengkaran, permusuhan? Kalau di luar itu aku enggak mau. Karena aku mau hidup dengan values ini. Karena aku punya visi. Yang ngerti katakan amin saudara. Rendah hati. Ya kan? Keputusan saya, pikiran saya, perkataan saya, tindakan saya. Apakah memang benar-benar itu ada damai sejahtera? Kalau ada rendah hati, tergantung sama Tuhan. Tuhan yang tuntun kita di jalan kekal. Pasti di situ ada damai sejahtera. Orang rendah hati pasti ada damai sejahteranya. Karena Tuhan mengasihani orang rendah hati. Ya, ketika kita nggak ada rendah hatinya, ada kesombongan pasti hilang damai sejahteranya. Karena
Tuhan menolak orang congkak. Ketika Tuhan tolak orang congkak, di situ gak ada damai sejahteranya. Murah hati. Jadi ketika kita menjalani kehidupan dari luar ke dalam, ini yang Tuhan mau. Jadi kita selalu perhatikan apa dalam kita. Seperti Daud tadi, selidiki aku Tuhan. Saya berdoa 2 hal ini yang perlu kita inikan. Evaluasi, saudaraku ya, daripada hati kita di hadapan Tuhan, pikiran kita, ya kan? Lalu kita melihat apa yang kita tabur, benih apa yang kita mau tabur, karena kita harapkan tuaian apa. Yang kita hidup dengan visi. Kalau tahun ini saudara bilang aku mau lebih sehat lah, ya kan? Nah, itu tuaiannya, maka nabur, saudaraku, ya kan? Ya dengan cara apa? Keluarkan tenaga. Kalau saudara mau hidupnya penuh dengan vitalitas, bertenaga, nggak gampang capek, ya keluarin, tabur tenaga. Jangan disimpan terus tenaganya, makin simpan tenaganya makin lemes. Ah gitu, itunya. Yang kedua adalah kita harus punya visi, punya value. Saya berdoa saudara semuanya diberkati dengan pesan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mata saudaraku, siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau mati di salib Tuhan Yesus. Darah-Mu ya Tuhan, tubuh-Mu dipecahkan, darah-Mu dicurahkan untuk kesembuhan sakit penyakit kami. Saudara katakan, oleh bilur Yesus aku sembuh, aku sehat sepanjang tahun 2025 ini. Ya Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, Kau selamatkan kami. Terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Biarlah ya Tuhan, kami akan membagikan keselamatan ini Tuhan kepada banyak orang, terutama kepada keluarga kami, saudara kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami ingin beritakan Injil, kabar baik ini ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau yang kaya rela jadi miskin, supaya ya Tuhan, kami yang miskin diperkaya dalam segala hal. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan itu buat kami ya Tuhan. Supaya kami bisa terus menjadi berkat ya Tuhan. Selalu bisa berpikir untuk selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Bapa, hari ini kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati hati kami dan pikiran kami. Ya Tuhan, dengan hati yang baru, pikiran yang baru. Terima kasih Tuhan, kami ingin menabur. Ya Tuhan, hidup dalam roh. Supaya menuai hidup yang kekal. Kami mau ganti Tuhan taburan daging kami Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa dan salah kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan, demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan kecauan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku bersyukur Tuhan anak-Mu yang menabur, yang membawa persembahan untuk ya Tuhan pelayanan Menara Doa online ini dan gereja tempat ini. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda anak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan lindungi setiap kami. Bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam perang dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.